haleluya buat umat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah lewat aplikasi Zoom atau dari ruang Zoom. Shalom, damai sejahtera Tuhan ada bersama kita dan jemaat Tuhan yang ada juga di rumah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini mari siapkan hatimu yang paling terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang ada di tempat maha tinggi. Amin. Mari Bapak Ibu buka hatimu. Mari undang Roh Kudus untuk masuk dalam hatimu, menguasai hati pikiran kita. Amin. Kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah. Semua karena kekuatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan. Hari ini hari yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh menikmati kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, nafas yang Kau beri buat kami Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Hanya Engkau Tuhan yang adalah sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, Yesus, syukur bagimu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan kebesaran-Mu di tempat ini Bapa. Menyanyikan kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Mari katakan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
kami Bapa. Kami mau bernyanyi hosana bagi Allah yang di tempat maha tinggi. Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami semua pagi hari ini Tuhan. Biar kuasa Allah Roh Kudus turun penuhi kami Tuhan. Kami yang haus, yang rindu akan kuasa-Mu, akan kemuliaan-Mu bagi kami Bapa. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau persembahkan yang paling terbaik bagi-Mu Tuhan pagi hari ini. Hati kami siap mau memuji-Mu, menyenangkan hati-Mu, mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan mulut kami, dengan apa yang ada pada kami saat ini Bapa. Biar Tuhan Yesus Allah Roh Kudus Engkau berkata di atas setiap puji-pujian kami pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi pertumbuhan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan baik buat kita Tuhan. Amin. Firman Allah berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Yang percaya mari lambaikan tangan. Haleluya, kita mengangkat pujian ini bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Sama apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul di dalam hati, disediakannya bagi yang mengerti. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah, haleluya, semua disediakannya mengasihi. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup, dalam perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup lakukan segala perkara sekarang dan selamanya. Mari berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian ini bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar dan tak pernah timbul, amin, semua disediakannya. Lagi apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Haleluya. Allah sanggup, yes, segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya. Allah sanggup melakukan, haleluya, dulu, sekarang dan tidak berubah. Allah sanggup melakukan dulu, sekarang dan selamanya. Sangnya lagi, coba Tuhan. Allah sanggup
Puji Tuhan bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang ada dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna buat kami Tuhan. Bahwa kami mau hidup oleh karena kami percaya akan-Mu Tuhan. Kami hidup karena kami ada pengharapan yang luar biasa dalam-Mu Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari lebih lagi dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari buka hatimu kepada Tuhan. Fokuskan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, di hati kami Tuhan. Hati kami rindu akan kuasa-Mu.
berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Yes. Menggenapi iman. Kuasanya ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan. Yes, aku punya Tuhan yang mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari hatimu. Yes. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan dan aku punya yeah. Haleluya, Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Yes Lord, yes God, kan percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan dan aku punya. Mari naikkan pujian ini buat Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang berjanji, Dia sanggup menggenapi. Yes, imanku bersepakat percaya kuasanya. Amin. Ku terima sekarang. Haleluya. Kemenangan dan aku punya Tuhan, aku punya
la barala basi di biara lamo, siande ara basi kira lamo. Tuhan Yesus, bahwa kemenangan kami peroleh saat ini Tuhan, dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, bukan sekedar isi dari pujian ini Tuhan, tapi kami mengimani terjadi dalam hidup kami. Kami imani terjadi atas pelayanan kami Tuhan. Kami imani terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Kami imani terjadi atas dunia saat ini dalam nama Yesus. Bahwa kemenangan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabbi kihara dabasya karana. Unahara basi dibiara labasya kahara labasya. Kira papa pasi dibikira labasya kahara labara labasya. Ihara labasi dibikira labara 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 labasya kira. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya, yang mau dan siap terima kemenangan yang dari Tuhan. Buka hatimu saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati jamahan dan lawatan-Mu Bapa. Terus Engkau berkarya di tempat ini, bahkan di ruangan Zoom Tuhan. Bahkan siapapun yang mendengar dan menyaksikan Tuhan ibadah saat ini, kami percaya kemenangan demi kemenangan, kemenangan dan kemenangan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini berbicara bagi kami Tuhan, apa yang Kau mau Bapa, apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima dengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Bapa, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang di rumah, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini. Ya, pujian ini luar biasa ya. Doa kami juga di ketika sebelum memulai, Pastor Ari mengatakan kemenangan, ya. Ada tersirat sebuah kata, pandemik sudah mulai berakhir. Boleh katakan amin? Yang mau, kalau mau tetap pandemik ya haleluya. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya bersyukur bersama dengan kita di tempat ini. Terima kasih Bapak Gembala dan Pastor Ari yang memberikan kepercayaan untuk saya membawakan firman Tuhan saat ini. Sebenarnya minggu depan ya, tapi saya tukeran jadwal dengan Pastor Rudi. Tapi tidak mengurangi apapun itu saudara, saya sungguh excited dengan pujian tadi karena ada kolerasi dengan firman Tuhan yang mau disampaikan. Yang mau menang, serukan haleluya. Haleluya. Kurang. Haleluya. Praise the Lord. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang mau menang itu punya sikap. Benar enggak? Yang mau menang itu harus punya sikap. Kalau sikapnya biasa-biasa aja enggak mungkin jadi pemenang. Seorang juara, seorang pemenang itu ada sikap yang luar biasa ya. Baru-baru kita menyaksikan Piala Thomas diraih oleh Indonesia. Lihat enggak? Excitednya, kegembiraannya Jojo and Friends. Ya, kita lihat betapa mereka luar biasa menyambut kemenangan Piala Thomas bisa diraih kembali. Itu ciri-ciri orang yang menang. Jadi kalau orang yang menang, wah itu tanda tanya dia mengalami kemenangan atau tidak Bapak Ibu atau saudara semua.
Kita tidak mau berlambatan karena kita full hari ini ya Pastor Ari. Haleluya. Puji Tuhan. Kesempatan melayani. Puji Tuhan, saudara tidak berlambatan. Saya pada pagi hari ini diteguhkan ya tadi pagi. Saya tadinya ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, saya coba merenungkan, ada banyak yang Tuhan bicara gitu. Tapi tadi baru tadi pagi loh, sudah mau jalan on the way ke tempat ini. Benar. Ini ada beberapa tema yang mau saya sampaikan tadi malam udah ready. Tapi tadi pagi saya diteguhkan oleh satu perkataan seorang ibu ketika kami mau menuju ke tempat ini. Dia mendoakan saya dan suami ketika menuju di tempat ini. Dia mendoakan biar kiranya diberkati di dalam pelayanan. Dan ketika mau beranjak, ketika dia mau pergi, Marcel bertanya kepada ibu ini, enggak gereja kan? Oh ya belum, mereka masih online ya, oke. Terus dia bilang begini, dan itu meneguhkan saya untuk menyampaikan. Dia bilang, badai pasti berlalu. Dan saya yakin ke depan saya akan ibadah onsite, dia bilang gitu. Akhirnya saya langsung bilang, wah judul khotbah saya itu ya harusnya. Dan itulah yang meneguhkan saya untuk menyampaikan hal ini pada saat ini. Badai pasti berlalu, katakan amin. Ya sama-sama katakan, badai pasti berlalu. Bagaimana badai mau berlalu? Pandemik masih kita alami saat ini. Saya sebenarnya nggak mau bicara tentang pandemik. Karena yang saya imani, pandemik itu sudah berakhir. Yang saya imani ya, dan ini saya pribadi, saya beriman bahwa pandemik itu sudah tidak ada. Kenapa demikian? Kenapa saya berkata seperti itu? Kalau saya masih berpikir atau masih terkungkung di dalam hal itu membatasi saya untuk banyak hal. Teristimewa untuk datang kepada Tuhan. Saat ini banyak orang, banyak di antara kita, bahkan gereja kita alami, kita terkungkung di dalam pola-pola saat ini. Yang setuju boleh dalam hati katakan amin. Atau benar ya. Atau yang sepakat. Kenapa saya katakan demikian? Tadi Pastor Ari menyampaikan sudah level 2 dan 75%. Saya ini ya yang saya mau sampaikan kepada jemaat kita, jemaat Ebenezer Ministry khususnya, mau badai pasti berlalu, harus ada langkah yang harus kita lakukan. Kenapa demikian? Saat ini saya rada-rada cemburu dengan hari Jumat. Saya pribadi, saya pengen nangis rasanya kalau mau ngomong ya soal ini. Kenapa? Waktu perjalanan saya dan suami hari Jumat, dan setiap ketika saya mau melangkah Jumat ya, atau mau pergi ke satu tempat dan saya lihat itu pada hari Jumat, banyak orang datang menuju ke tempat ibadah. Bukan sedikit, di jalan-jalan banyak orang. Dan saya cemburu akan hal itu. Saya sedih akan hal itu. Sedih kenapa? Kenapa gereja tidak bertindak seperti itu? Hari Jumat ketika kami ada satu yang harus kami lakukan sebagai tanggung jawab seorang anak. Saya melihat banyak banget, ya itu kan berapa tempat kami lewati, semua nenteng sejadah. Mereka rindu datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masih dalam level 2, sekalipun masih ada pandemi. Kenapa gereja? Kenapa gereja? Saya enggak bicara gedung, saya bicara saya dan saudara selaku gereja. Untuk datang kepada Tuhan, untuk datang di rumah Tuhan, ogah. Terkungkung dengan pola yang terjadi akhir-akhir ini. Memang kita dibatasi. Saat-saat ini memang kita terbatas untuk datang. Tapi no reason untuk gereja kita saat ini. Kenapa?
Sekalipun dengan 50% kita semua bisa datang kok. Saya mau sepakat dengan kita semua, gereja Tuhan. Mau badai pasti berlalu. Yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Mau badai pasti berlalu. Yang pertama, sepakat dengan saya dan saudara semua. Jangan menjauh dari Tuhan. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 kita buka dan kita baca bersama. Apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Apa yang dikatakan firman Tuhan saat ini? Baca bersama saya. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sampai di situ dulu. Jangan apa? Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dan itu terjadi di dalam gereja kita. Saat ini emang benar Bapak Ibu, Saudara, anak-anak muda, youth. Kita dibatasi. Benar. Tapi kita juga lihat aturannya dong. Jangan sama ratakan dengan semua gereja. Di gereja kita 50% pun masih bisa untuk semua datang. Lagi sekali, untuk semua untuk datang beribadah di tempat ini. Lanjut, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat. Apa dikatakan? Semakin giat, bukan semakin malas. Bukan semakin banyak alasan. Alasan memang bisa diterima. Contoh, saya langsung memberikan contoh. Pak Helwi. Ya, benar enggak? Saya berikan contoh. Firman Tuhan saat ini untuk Ebenezer Ministry. Terserah mau marah saya atau mau gimana saya tidak masalah. Saya mau menyampaikan satu kebenaran buat saya dan saudara. Supaya mau badai ini berlalu. Di dalam hidup saya dan saudara. Dan apa yang dikatakan oleh pujian tadi. Kita mengalami kemenangan. Yang katakan amin dia pasti diberkati. Pak Helwi kerinduannya luar biasa untuk datang di tempat ini. Tapi dia terbatas. Keadaan sakitnya membuat dia tidak bisa datang. Itu alasan yang benar dan tepat. Tapi orang yang sehat, orang yang bisa melangkah, tapi saat ini masih terkungkung dengan kata terbatas. Tapi Anda tidak datang di tempat ini. Anda masih tetap di dalam badai itu. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang? Ini hari Tuhan sudah dekat. Terus pola hidup kita begitu-begitu saja. Yang kita lakukan itu saja. Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tidak mau datang ke gereja. Boro-boro datang ke gereja, Zoom aja yang cuman buka, klik. Susah untuk masuk. Tanda peringatan untuk saya dan saudara Ebenezer Ministry. Karena banyak yang Tuhan lakukan dalam gereja kita. Banyak pertolongan yang Tuhan buat loh. Terus apa yang kita buat Tuhan? Apa yang kita lakukan buat Tuhan? Mari bertindak saat ini. Saya mengajak kita semua untuk datang. Bukan memenuhi tempat ini ya, untuk datang kepada Tuhan. Sebagai langkah badai
pasti berlalu. Dan saya mau aminkan, saya mau katakan juga badai sudah berlalu. Pandemik berlalu. Ini kata ajakan loh. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Mari kita semua, Bapak Ibu, semua saudara yang ada di tempat ini, yang saudara tidak lihat di tempat ini minggu depan, di sini dibilang apa? Marilah kita saling menasihati. Ingatkanlah mereka. Untuk minggu depan, WA mereka. Siapa yang Tuhan taruh di hati saat ini, ingatkan dia untuk datang minggu depan. Pintu masih terbuka, gereja masih terbuka. Kita akan menikmati hal yang luar biasa yang dari Tuhan bulan depan. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan? Berkat sudah diterima. Bulan depan, November, enggak tahu ya minggu keberapa Pak Wakil Gembala. Kita akan mengadakan ibadah di tempat yang baru. Berkat yang sudah Tuhan berikan. Bukan Tuhan janjikan lagi ya. Enggak ya, Tuhan sudah berikan. Kita enggak menanti lagi. Sudah diberikan. Dan kita mau berkomitmen bersama-sama untuk datang. Lagi sekali untuk datang, memenuhi panggilan Tuhan lewat ibadah. Yang pertama, badai pasti berlalu apa? Jangan menjauh dari Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-25. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Buka dan baca bersama. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu berguna banget. Daripada duduk di rumah. Puji Tuhan kalau ikut Zoom. Saya mau tahu berapa banyak yang ikut Zoom saat ini. Ebenezer Ministry khususnya. Ada berapa banyak? Berapa? 11. Kita ada berapa kakak, Pastor Ari? Kemana yang lain? Kemana yang lain? Menjadi tugas saya dan saudara saat ini. Untuk apa? Ibrani 10 ayat 25 tadi. Menasehati, mengingatkan. Untuk janganlah kita menjauhkan diri dari setiap ibadah. Karena apa? Ibadah itu berguna, sangat-sangat berguna. Bukan untuk menyenangkan manusia. Handphone perlu di-charge. Seminggu banyak yang kita lakukan. Gak tahu dosa apa aja juga kita udah lakukan kali. Tapi waktunya untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, gak lama kok, gak sampai 3 jam. 3 jam kalaupun ngobrol ya kita dibawa. Tapi waktu menyenangkan Tuhan ada di hadiratnya itu 2 jam. Yang kedua, badai pasti berlalu, apa yang akan dilakukan? Melangkah dengan iman. Sama-sama katakan, melangkah dengan iman. Bukan melangkah dengan keraguan. Teguhkan di hatimu, katakan, kita mau melangkah dengan iman. Saudara di rumah, Pak Helwi dan semua yang menikmati atau ada di dalam Zoom ini. Melangkah dengan iman, itu yang dilakukan Pak Helwi saat-saat ini. Dia mau berjuang, sekalipun keadaannya kita semua tahu, terbatas. Tapi dengan iman, saya terlalu percaya. Dengan iman, ketika kemarin hari dia masih tertidur, menikmati hadirat Tuhan. Saat ini dia duduk. Dan pasti ya Pak Helwi akan melangkah. Berjalan kembali.
dengan iman. Yosua 1 ayat yang ke-9 kita buka, kita baca. Bagaimana sikap patriotik dari seorang Yosua. Dia melangkah dengan iman. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu langkah Yosua. Itu iman Yosua. Banyak tantangan yang dihadapi. Menghadapi bangsa Israel yang luar biasa kelakuannya. Tapi Yosua itu mempunyai tindakan iman yang luar biasa. Menghadapi Yeriko ya, kalau kita baca. Keteguhan imannya yang luar biasa. Karena dia tahu Tuhan yang akan menyertai dia. Tuhan yang akan menuntun setiap langkah perjalanan kehidupannya dalam memimpin bangsa Israel. Saya dan saudara saat ini juga dengan iman kita akan melangkah bagaimana Joshua akan disertai Tuhan melangkah memperoleh kemenangan. Saya dan saudara saat ini ketika melangkah dengan iman, yakin kemenangan akan kita raih bersama dengan Tuhan. Tidak cukup Tuhan membuktikan janji dan kuasanya. Di masa pandemi kita memperoleh berkat mujizat yang luar biasa. Masih ragu, mau berkata gak mungkin. Memang di pikiran manusia gak mungkin. Beli ruko yang sekarang, ya ampun cari pekerjaan aja susah. Yang ada pekerjaan semua banyak kehilangan pekerjaan. Banyak kehilangan money semua. Tapi itu ya saudara, dengan iman, dengan doa yang sering kita lakukan, yang selalu kita lakukan. Tuhan membuktikan janjinya bagi Ebenezer Ministry. Memberikan kita tempat yang baru, yang akan kita nikmati, bulan yang akan datang. Dan kerinduan kita bersama, seperti di poin yang pertama, kita mau datang. Kita tidak jauh dari Tuhan. Salah satu tidak jauh dari Tuhan untuk datang beribadah. Dekat, hidup dengan Tuhan. Dan kita akan mendapati banyak hal di dalam ibadah. Seperti yang 1 Timotius tadi katakan ya 4 ayat 8. Latihan badan itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu mendatangkan banyak hal. Ketika kita pulang, ketika kita beribadah sungguh-sungguh ya. Tapi ini ada poin, ada kata poin yang penting juga di situ. Orang yang beribadah sungguh-sungguh pasti diberkati, pasti sakitnya hilang, pasti masalahnya pergi. Dan seperti yang tema kita pada pagi hari ini. Orang yang melangkah dengan iman, orang yang setia, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, orang yang melakukan setiap janji dan kebenaran firman Tuhan, badai pasti berlalu di dalam kehidupannya. Kemenangan yang dia terima. Kenapa saya bilang tadi saya iri dengan hari Jumat? Karena benar, aduh ampun, di jalan-jalan tuh penuh dengan mereka, di jam-jam ibadah mereka. Kenapa kita? Kursi-kursi masih banyak kosong. Karena kita membuat kita sendiri yang membatasi ruang, batas kita. Ya, kita sendiri yang membatasi ruang dan batas kita. Masih dengan terikat dengan kata terbatas. Oh, semangarti kuat kalau bahasa Manado ya. Semangarti kuat dua orang pandemik ini. Nggak apa-apa nggak datang. Loh, gembala mengerti. Bukan itu. Mau badai pasti berlalu? 3 orang doang. Mau badai berlalu? Masih mau menikmati pandemik? Mau mengalami kemenangan?
Mau menikmati janji Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, badai pasti berlalu. Menikmati kehidupan yang kita jalani saat-saat ini dengan tidak bersungut-sungut. Terlalu banyak berbantah-bantah, terlalu banyak A, B, dan banyak lagi. Firman Tuhan sampaikan, nikmati kehidupan yang kita jalani saat-saat ini. Tertekan, masalah, depresi. Jalani kata Tuhan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Kita buka dan kita baca bersama. Filipi 4. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu Rasul Paulus. Semua sudah dialami. Tapi apa yang dia sampaikan? Segala perkara dapat kutanggung karena Tuhan yang memberikan Rasul Paulus kekuatan. Saya dan saudara pun demikian. Menjalani menikmati kehidupan saat-saat ini. Kekurangan oke, kelimpahan juga oke. Dan banyak hal yang disampaikan di ayat yang ke-12. Tetapi firman Tuhan tutup dengan ayat yang ke-13. Segala perkara itu, semua yang terjadi itu dapat aku tanggung. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Jangan takut dengan keadaan saat ini. Jangan terlena juga dengan keadaan saat ini. Nikmati bersama Tuhan. Nikmati bersama Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Kita tidak akan lama-lama. Mazmur 27 ayat yang ke-23. Mazmur 37 ayat 23. 37 ayat 23. 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Menikmati kehidupan yang kita jalani tidak akan ketika ada tekanan, ketika ada masalah. Entah Ibu akan menghadapi operasi ya. Nikmati bersama Tuhan. Apa yang dialami, apa yang dihadapi. Seperti yang di kaum wanita kemarin. Ya. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan saya dan saudara. Tapi ada jaminan di dalamnya. Karena Tuhan yang menopang, Tuhan yang memegang. Tidak pernah Ia membiarkan kita semua jatuh sampai tergeletak. Karena Tuhan yang akan menopang. Nikmati kehidupan saat-saat ini bersama dengan Tuhan. Karena yakin dan percaya, tidak sekali-sekali Ia membiarkan engkau. Ia sendiri akan berjalan bersamamu. Dan saat ini firman Tuhan katakan, tidak sampai jatuh tergeletak. Karena Tuhan yang akan menopang dengan tangannya. Dan satu, itu jaminan orang percaya untuk menerima kemenangan. Badai pasti berlalu. Dan badai sudah berlalu. Kita sudah di level 2, kita berdoa, udah level 0, kemudian udah 100% normal.
Tapi kalau saya lihat sudah normal sih Pastor Ari. Kenapa di mana-mana jalan sudah mulai macet. Ya. Di mana-mana kayaknya orang udah move, udah mau melangkah. Nah, Ebenezer, jangan mau tinggal di tempat. Harus move, bergerak. Karena badai pasti berlalu dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu sekali lagi jangan menjauh dari Tuhan. Apalagi menjauhkan diri dari ruang peribadatan. Dari ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Kemudian melangkah dengan iman. Dan yang ketiga menikmati kehidupan yang dijalani saat-saat ini bersama dengan Tuhan. Nah, kita yakin badai akan berlalu, badai pasti berlalu, badai sudah berlalu, pandemik berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, dan bulan depan, kalau bisa sih jangan bulan depan ya, minggu depan kursi-kursi yang kosong ini akan terisi. Jemaat Tuhan yang di rumah, jangan membatasi saudara untuk datang ke tempat ibadah. Ini masih dekat loh yang berada di ini ya, yang berada di kompleks RGTC. Saya mau ingatkan lagi sebelum saya tutup. Yang di rumah jangan terlena dengan batasan yang dibuat saat ini. Tapi melangkah dengan iman untuk datang ke tempat ibadah. Ini ajakan dan peringatan buat saya dan saudara. Jangan terlena dengan situasi. Dan jangan mau ikut terbatas. Karena sekarang udah bisa. Jangan juga menggampangkan sesuatu. Oh ada Zoom, lewat Zoom aja bisa kok. Tapi kalau saudara bisa melangkah kenapa tidak? Itu yang saya mau sampaikan. Ini yang ada, ini bukan saya nyindir ya. Saya nggak ada maksud menyindir. Tapi ini ini hari Jumat kemarin ketika lagi sekali saya mau tekankan. Saya tidak menyindir saudara yang beribadah di rumah. Tapi Roh Kudus itu bicara, saya nangis benar-benar Pak Marcel nggak tahu di jalan. Ketika lihat orang hari Jumat datang, begitu banyak orang masuk ke tempat-tempat ibadah setiap hari Jumat. Kenapa kita gereja terlena itu? Lagi sekali saya ulang dari yang pernyataan saya yang awal. Saya ulang di akhir menutup khotbah saya saat ini. Yang di rumah bergerak, bertindak, melangkah. Itu yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Tundukkan kepalamu, yang di rumah juga. Saya undang pemusik. Beberapa saat ini, mari kita renungkan. Kita imani bersama. Kemenangan terjadi atas gereja saya. Kemenangan terjadi atas kehidupan saya. Kemenangan terjadi atas keluarga saya. Badai yang kita hadapi saat ini, kita terima. Sudah berlalu dan kemenangan yang kita terima. Badai sudah berlalu. Jangan tinggal di tempat. Jangan dibatasi lagi oleh hal itu. Mari bergerak, bergerak dan bergerak. Sebagai bukti bahwa badai sudah berlalu. Kiarala barala pasyakaralam. Biar Roh Kudus berbicara di setiap hati kami. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Kami yang sudah giat, Tuhan tambahkan giat. Kami yang masih membatasi dengan hal-hal yang saat-saat ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan kegerakan. Berikan roh bertindak bagi setiap kami. Ora basyaka harabasyanda ya ralamu. Kira pasyaka ralamu ya ralabarala pasiki ya rabasyan. Aku berdoa saat ini Tuhan. Setiap
jemaat Tuhan, bahkan semua yang melihat menyaksikan Tuhan ibadah saat ini. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, memiliki tindakan iman untuk datang kepada Tuhan, untuk tidak jauh di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Badai pasti berlalu. Dan saat ini yang Tuhan kehendaki, sebagai orang yang setia dan orang yang percaya, mari datang kepada Tuhan. Mari datang mendekat kepada Tuhan. Mari datang untuk mencari wajah Tuhan. Iralabasya karalabaralabasya. Iralabaralabasya karalabaralabaralabaralabaralabas. Setiap rantai-rantai yang mengikat kehidupan kami Tuhan, untuk malas datang kepada Tuhan, kami berdoa diputuskan di dalam nama Yesus. Setiap Tuhan yang menghambat setiap kami untuk datang kepada Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap hambatan itu, setiap penghalang itu, di dalam nama Yesus, pergi menjauh dari setiap kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kira papa cakara papa cikira la cekira la. Kira la pasikira la cakara lambo. Teguhkan di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, untuk melangkah datang kepada Tuhan. Kira pasyakara la pasikira lambo. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga-keluarga-Mu Tuhan, biar mereka Engkau ingatkan Tuhan untuk datang beribadah, mencari Engkau dengan segenap hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kemenangan kami terima Tuhan. Setiap keluarga Ebenezer Ministries menerima kemenangan yang dari Tuhan. Menerima kemenangan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Tuhan. Khusus untuk Pak Helwi Bapak. Dalam nama Yesus. Berapa syakara lapas sikira. Irapa sikihara lapas syatakarala. Urahapa sikira lamoya rapas sik. Kau berkuasa Tuhan, melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupannya saat ini. Buat kakinya kuat dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia dapat melangkah Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya, dan dia akan menyaksikan kebesaran dan bagaimana dahsyat Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berjalan normal kembali, berjalan kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Melangkah dengan iman. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Berdiri Bapak Ibu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya
terima, kemenangan kami terima, kemenangan kami terima. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kemenangan darimu. serukan kemenangan. Kemenangan darimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin, amin Tuhan. Kami percaya, kami terima kemenangan yang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yang diberkati firman Tuhan, pada lambaikan tanganmu. Juga Bapak Ibu yang ada dalam ruangan Zoom, kita semua diberkati buat firman Tuhan yang sudah meneguhkan kita, menguatkan kita. Terima kasih buat Pastor Reino yang sudah melayani kita pagi hari ini. Saat ini kita memberi persembahan kita. Siapkan setiap persembahanmu, ucapan syukurmu, perpuluhanmu, diakoniamu bisa nanti dijalankan. Dan untuk Bapak Ibu yang dari rumah bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja kita, bisa memberikan persembahan lewat situ. Dan sebelum memberi, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh terlalu begitu baik, terlalu banyak yang Kau beri buat kami. Sampai hari ini kami menikmati semuanya itu Bapa. Hari ini Tuhan, saat ini kami mau beri persembahan kami, mau beri perpuluhan kami, mau beri ucapan syukur kami, mau beri diakonia kami. Kami bawa kepadamu. Diberkatilah setiap persembahan kami. Apa yang kami berikan, Tuhan kami mau pakai untuk kemuliaan-Mu. Diberkati pekerjaan kami, usaha bisnis anak-anakku Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kami persembahan kita berikan, kita mau angkat pujian buat Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah, tak akan menyerah, meski dalam kesesakan, dalam kesesakan seluruh hidupku, dalam genggaman-Mu, dalam genggaman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat
Bapa Sorgawi, sebelum kami mengakhiri ibadah ini ya Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote Miangas, Tuhan akan lindungi bangsa kami ini. Tuhan, Engkau akan tahirkan kami dari virus COVID-19. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena tren penurunan sudah sangat-sangat signifikan. Namun kami berdoa ya Bapa, untuk virus gelombang ketiga ini kami tolak dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan akan menjaga dan melindungi bangsa kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan proteksi kami, Tuhan akan tahirkan kami dari virus COVID-19 ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan terus konsisten terhadap protokol kesehatan. Tuhan, Engkau akan menolong kami, memampukan kami, supaya kami dapat menjaga itu dengan baik. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, buat gereja kami, Tuhan akan menolong. Karena sedang dalam proses penyelesaian ini, sudah pada tahap-tahap akhir, Tuhan akan campur tangan, agar bulan depan kami sudah bisa menempati tempat yang baru. Kami juga berdoa ya Bapa, buat baptisan air dan penyerahan anak. Tuhan akan menolong ya Bapa. Juga untuk acara pemberkatan nikah, Tuhan akan mendahului semuanya, agar bulan depan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Semuanya dan segala-galanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati hari ini ya Bapa, nanti sore ada peresmian pengukuhan gereja cabang kami yang baru. Tuhan akan menolong ya Bapa, supaya kami sama-sama akan mendukung program ini dan pembukaan cabang yang baru ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan akan menolong semuanya. Hari ini juga kami berdoa buat Pak Helwi. Tuhan akan terus menjamah, memulihkan dia dalam nama Yesus. Hari ini beliau bersama-sama dengan kami melalui ibadah Zoom. Tuhan akan menolong, memberkati dia, menjamah, memberkati dia, berkati Ibu Jane, Eki, dan pekerjaan mereka di Kelapa Gading. Tuhan, kami terus berdoa agar Tuhan akan campur tangan. Kami juga berdoa ya Bapak buat Pak Luki Tampilang, Tuhan akan menolong. Tuhan akan terus memberikan dia kesehatan. Biar semua jemaat ya Bapak, supaya mereka akan terus setia. Seperti khotbah yang kami sudah dengar hari ini. Supaya kami akan terus rajin beribadah, setia beribadah, punya komitmen untuk gereja Tuhan. Dan Tuhan akan kembalikan berkat-Mu melimpah. Berkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat-Mu. Pastor Rena, Tuhan akan menolong memberkati dia, memberkati pelayanan mereka, suami dan istri, Pastor Marcel. Tuhan akan memberkati mereka di cabang Pulau Gebang. Tuhan akan menolong memberkati. Semua yang sudah melayani hari ini, Tuhan akan balas berkat dengan limpahnya dari surga. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui akal, memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kiranya berkat dan kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus memimpin hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya,
yang esa. Pulanglah dalam damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin.